Kalau kita pagi konsentrat, nanti jam-jam 10 nanti hijauan, sore baru konsentrat lagi. Kita coba pakai ini ya Om ya, SBM, DDGS yang tinggi protein aja. Apa kalau karbonya, kalau kita ya, kalau karbonya nggak begitu banyak, kita yang tinggiin protein dulu. Ini kita masih kambing sapera, masih persilangan, belum murni sanen. Ini masih banyak-banyak sapera F1, F2, F3 lah. Jadi untuk jam segini Mas Rio ini sudah dikasih makan, udah beres Mas Rio? Udah, ini udah selesai, udah mau habis, ini udah mau ganti ke hijauan ntar lagi. Jadi untuk pemberian makannya ini apa sih Mas Rio? Kalau kita pagi konsentrat, nanti jam-jam 10 nanti hijauan, sore baru konsentrat lagi. Tidak dikasih hijauan segar? Enggak, kita pakai silase daun singkong. Karena hijauan segar, untuk kapasitas yang di kandang butuh banyak bener hijauan. Kalau silase kan kita bisa stok panjang kan. Sekarang populasi berapa ekor Mas Rio? Kalau sekarang cuma 130-an lah. Soalnya beberapa udah keluar. 130 ekor itu yang produksi berapa? Yang produksi sekarang kurang lebih di 35-an lah. Per hari dapat berapa liter Mas Rio? Kalau sekarang di 45-50 kurang lebih. 40 sampai 50 liter? Iya. Yes, kalikan saja. Jadi untuk Mas Rio ini untuk pakan, untuk beras yang produksi puncak itu untuk perbandingannya seperti apa? Konsentrat dan seratnya. Kalau yang konsentrat untuk yang produksi kita di PK kurang lebih 20-23. Yang kering kandang atau yang nggak produksi kita di PK 15%. Jadi kalau yang kering kandang atau yang untuk digemukin itu kita proteinnya rendah, banyakin serat sama karbohidrat biar cepat gemuk. Untuk perbandingan konsumsi Mas Rio, berapa persen? Kalau konsumsi sama, kita kurang lebih 30% dari bobot badan dia. Kurang lebih ya seekor sekali pakan itu kurang lebih 1 kilo. Konsentrat? Ya. Sisanya serat? Sisanya hijauan. Ya, seratnya silase. Ya. Yang dimaksud hijauan. Hijauan yang sudah disilase. Monggo geser lagi ke sebelah sana. Jadi untuk kambing perah ini perawatannya memang ada terserah teman-teman, karena kita mau diambil susunya setiap dari ATM. Ya Mas ya? Ya. ATM di kandang sebelah sini ini kandang apa ini Mas? Ini kita kandang umbaran, kandang kawin, koloni kawin dia. Koloni semi umbaran. Terus jantannya kok diikat ini Mas? Karena kita mau USG di sini. Oh, ini barusan diikat berarti? Ya. Ini ada yang mau di USG di sini berapa ekor ini? Ini kita 2 ya. 2 ekor. Kita memastikan sanen kita udah hamil apa belum. Yang mana Mas? Yang satu ini. Ini full blood ini? Iya. Sama yang ini. 2. Tapi susunya gede Mas, memang sudah diperah kok Mas? Belum. Enggak diambil susunya? Belum. Susunya gede-gede. Jadi untuk produksi Mas per ekor per hari ini, kalau yang produksi puncak ini nyampe berapa liter? Yang puncak yang mana? Yang sanen? Enggak, maksudnya di rata-rata di sampean. Kalau rata-rata di sini rata-ratanya di 1,2 sampai 1,5. Untuk produksi puncaknya? Oh enggak, itu kalau untuk yang latasi 1. Oh ya. Kalau latasi puncak bisa, insya Allah bisa ini 2 literan. So rata-rata ini Om. Di sini kemarin lagi perombakan besar-besaran. Jadi yang tua-tua itu keluar semua. Jadi rata-rata di sini belum sampai latasi puncak. Baru rata-rata baru dilatasi 2 sampai 3. Kita kan puncak kan dilatasi 4 sama 5. Nah, itu kita belum ada yang sampai situ. Oh, yang sudah tua sudah di keluar semua, ya. Pokoknya kayak di sini yang dipertahankan yang produksi 1,2 ke atas. Kalau 1,2 ke bawah kita keluarkan.
masuknya kemana itu, Mas? Ada yang digeser apa, dibeli sama teman-teman ini, ada yang jadi pedaging. Tetap hasil akhirnya kalau nggak masuk spek untuk jadi indukan bagus ya jadi pedaging. Itu seandainya nggak mencapai target 1,2 liter Ya. laktasi pertama, itu apakah genetik yang mempengaruhi, Mas? Banyak macam sih, genetik juga nggak pasti genetik bagus itu menghasilkan susu yang banyak juga. Jadi kayak perlakuan dia dari kecil, pakan, terus lingkungan segala itu juga mempengaruhi juga. Kita di sini nggak ini Om, jadi nggak mentang-mentang di F3 produksinya kita tahan, enggak. Kita ada yang F1 keluar 1,8 kita tahan. Terus ada di belakang bentuknya F1 kayak kancil hitam putih gitu. Produksi 2,2, ya kita tahan. Kita kan di sini main susu, bukan main genetik. Jadi yang dipertahankan yang susu yang bagus, yang banyak, itu yang kita pertahankan di sini. Karena kita kan kandangnya lahannya nggak luas. Jadi kita mainnya yang menghasilkan susu yang banyak kita tahan. Yang ini kita keluarkan. Jadi biar cost-nya itu berbanding lah. Jadi tidak tergantung genetik F4, F3, Ya. F1 produksinya bagus Tahan. ditahankan. Lanjut Mas, geser lagi ke kandang sebelah sini. Ya. Ini kandang semi Imbaran. Oh, ini kandang cempe-cempe kita. Tapi belum jadi. Nah, Baru jadi sebelah sana. kalau kita mau perah kambing Mas, ini sapehnya bagaimana? Kan yang mau diperah itu kambing yang habis melahirkan. Ya. Ini bagusnya sapehnya umur berapa hari? Aduh, kalau di kita agak ekstrim Om. Ya, Paling lama cuma 3 hari sama induk. yang penting sudah masuk kolostrum. Kalau mau kolostum lepas. Ada yang baru 1 hari kita langsung lepas. Ada baru lahir kita lepas. Tergantung kondisi induk sama anak Om. Kalau induknya ada tingkat keibuannya ada, dia mengurus anaknya kita agak lama 3 hari. Tapi kalau dia dari induknya udah sering jalan terus anak ditinggal, itu udah fix, itu 1 hari udah kita lepas. Ora sayang, ora gemati karo anake Mas ya. Iya bener. Oke, rata-rata laktasi pertama. Ini rata-rata anak laktasi pertama semua. Siap. Jadi ini setiap hari dibuat. Dot. Full dot. Untuk per hari menghabiskan berapa liter Mas per ekor umuran di bawah 1 bulan? Di bawah 1 bulan kita rata-rata sekali minum 400 mili. Sekali minum. Sekali sehari 3 kali. Berarti 1 liter 1,2 per hari. 1 bulan. Ya. Nanti kalau sudah umur 2 bulan, 2 bulan kurang lebih harus 1,5 lah mau kita maksimal. untuk total diberhentikan untuk mengkonsumsi susu Mas umur berapa bulan? Kita 3 bulan, tapi nanti di bulan mau masuk bulan ketiga itu mengurangi loh. Oh, Jadi tadian sehari 3 kali, kita jadi sehari 2 kali dan udah kita perkenalkan sama air mineral biasa. Terus komposisi susunya itu dikurangi lagi pelan-pelan dari 3 kali jadi 2 kali, 1 minggu terakhir jadi 1 kali, habis itu kosong. untuk latih makan konsentrat Mas ini dengan protein berapa Mas? Untuk yang cempe. Kalau yang cempe kita lumayan tinggi Om. Kita di angka, kalau tabel ya, kurang lebih ya di 30 sampai 50%. Kita cuma pakai, biasanya kita coba pakai ini ya Om ya, SBM, DDGS yang tinggi protein aja. Kalau karbonya, kalau kita ya, kalau karbonya nggak begitu banyak, kita yang tinggiin protein dulu. Kita coba pakai ini ya Om ya, SBM, DDGS yang tinggi protein aja. Kalau karbonya, kalau kita ya, kalau karbonya nggak begitu banyak, kita yang tinggiin protein dulu. Jadi untuk pakan indukan, konsentratnya ini racik sendiri atau dari pabrikan Mas? Kalau kita ngeracik sendiri Om. Kalau kita ngeracik sendiri kan kita mau main apa, pengeluaran apa, tergantung ini kita bisa
bisa ngeracik sendiri, bisa ganti tutup tutup lubang, ganti ini segala macam. Jadi nggak tergantung pabrik. Kalau kita beli di pabrik kan, maaf ngomong, kita bawa di luar itu, di situ kan ada laba untuk penjual, ya kan. Kita kan setiap hari kebutuhannya tuh lumayan besar, dikalinya itu kan udah lumayan. Untuk bahan baku Mas di Lampung ini, bahan baku konsentrat apa susah Mas? Kalau sekarang mudah, tapi gara-gara ya beberapa bulan terakhir ini agak ada kenaikan Om. Kayak mengikuti pasar yang lagi gonjang-ganjing kayak gini, harga bahan baku konsentrat juga mulai naik tipis-tipis itu kan. Naiknya harga, tapi untuk barang masih bisa didapatkan Mas? Ya, masih aman. Tidak apa-apa, naik sedikit asalkan barangnya masih ada. Ya. Lanjut, setelah di kandang cempe lepas sapihan, treatmentnya seperti itu teman-teman. Dari pakan, susu sudah disebutkan. Untuk yang lebih jelasnya nanti bisa merapat langsung di Telaga Rizky 21 Metro. Peternak kambing perah terkeren di Lampung. Amin. Izinnya komplit. Wis masuk ke pasar mana saja Mas? Kalau kalau kita udah di Indomaret, terus kalau Lampung jelas. Terus kalau kita bubuk itu kita udah ambil udah ke Medan, ke Pekanbaru, terus ke Kalimantan, ke Jawa, itu udah alhamdulillah udah masuk segala macam. Terus kalau ada juga yang bubuk itu teman-teman dari Palembang itu udah mulai lumayan kenceng lah kita. Jadi untuk pengolahan susu ini yang paling laris, yang original, yang ada rasanya atau yang bubuk Mas? Best seller kita di rendah gula Om. Yang rendah gula. Seperti apa contohnya? Rendah gula itu yang original rendah gula, yang kadar gulanya udah paling rendah. Untuk menghilangkan kadar gula itu nggak mungkin, belum gitu. Tapi kita menekan gulanya itu serendah mungkin itu. Siap. Jadi manfaat kita mengonsumsi susu kambing Mas, manfaatnya apa saja Mas? Kalau manfaatnya pertama jelas tulang. Untuk tulang. Nah, susu kambing bagus untuk paru-paru. Pokoknya semua kayak TBC, infeksi paru-paru segala macam itu bagus untuk paru-paru. Terus untuk lambung juga iya, untuk hati, jantung itu, untuk pengapuran. Yang jelas susu terbaik nomor 2 pasti Mas ya. Ya. Wes, pokoknya istimewa. Untuk konsumsi ini ada batasan umurnya nggak Mas? Nggak ada batasan umur Om. Mau dari kecil sampai tua itu nggak ada batasan umur. Contoh, anak saya 2 hari minum susu kambing. Langsung. Tapi yang segar, original. Original, segar, dan alhamdulillah waktu anak saya lahir itu karena susu asinya ibunya belum keluar, kita ganti susu kambing. Pas bener ada prode melahirkan, jadi kita ambil kolostrumnya dari induk kambing. Tapi catatan wajib dimasak untuk anak 5 tahun ke bawah. Dipasteurisasi Mas? Ya. Oke, siap. Oke, gitu guys. Monggo Mas, lanjut. Oke. Kandang apa ya Mas? Sebelah sini. Ini kandang. Ini juga koloni kawin. Koloni kawin. Sudah seri. Kalau ini full blood. Full blood? Iya. Ini kita jantannya semua full blood semua. Sudah full blood semua. Ada berapa ekor jantan Mas? Jantan 3. 3 ekor. Terus untuk kemitraan bagaimana Mas? Seandainya ada sahabat yang ingin beternak kambing perah, untuk kemitraan apakah di sini juga menerima kemitraan? Untuk menerima kemitraan, tapi untuk sekarang karena masih daya beli atau kita juga belum masuk kita lagi mau nembus ke program MBG. Nanti kalau kita udah masuk tembus program MBG, jelas kita butuh pasukan susu yang banyak. Nah, kita baru ngubungi mitra kita untuk untuk perah. Genjot perahnya untuk produksi ya.
kebutuhan. Iya. Mencukupi kebutuhan. Oke. Ini sudah koloni berapa hari? Ini mulai di tanggal 3 Mei. Oh ini. 3 Mei. Mei, April ya, Mas? Mei, Juni, 2 bulan. Mau 2 bulan. Tapi walaupun kita koloni kawin masih ada yang tetap masih produksi. Nah, kalau di koloni kawin seperti ini, Mas, ini kita berhenti perah ini kira-kira kebuntingan berapa bulan? Nanti kita kalau ini biasanya di kebuntingan 3 bulan tuh mulai nurun, terus Kering alami, Mas, ya? Iya, kering alami sama kering paksa. Kering paksa pakannya dikurangi. Iya, pakannya bukan dikurangin, Om, diganti. Tadi ya pakai protein yang rendah. Oh, gitu. Ini kan masih protein 20-an. Nanti kalau ini kita paksa rubah ke protein 15 biar dia kering. Jadi fase-fasenya terjadwal, Mas, ya. Ada produksi puncak, ada bunting, ada Kering. kosongan. Ya. Kalau koloni seperti ini pakannya beda-beda untuk pemberiannya. Lanjut, Mas, ini mana yang sudah diperah, Mas? Yang pen sebelah mana? Oh, perah di belakang, Om. Ini belum ada yang diperah. Itu lagi di kalau ini nggak ada. Aduh, bentar, Om. Ini ditutup lagi yang mana? Nah, ini lagi merah dia. Ini. Tapi kok manual perahnya? Karena masih ngacak, Om, masih belum banyak apa yang di ini, Om, ya, yang diperah belum begitu banyak. Jadi waktu kebuang untuk nyuci mesin sama distribusi kambing ke sana. Jadi belum begitu efektif kalau pakai mesin kalau kambingnya belum banyak. Jadi belakang juga yang diproduksi yang diperah itu cuma beberapa pen. Jadi kalau kita pakai mesin, kita kehabisan waktu cuma untuk di mesin. Setelah merah kita bersih-bersih. Ya, lama. ya kecuali kalau ini total ada 10 pen. Kalau 10 pen yang benar-benar keisi semua, itu baru kebilang efektif untuk mesin. Kalau ini kan yang diperah, yang belakang cuma beberapa pen, cuma 3 atau 4 pen cumanan. Oke. Lanjut, ini jalur untuk menuju kandang perah pakai mesin, guys. Jalur. Sabar, Om. Hamil ini kayaknya, Mas, ya? Iya. Buntingan. Ini buntingan dere. Ini diri, Mas. Dere, banyak kan dere itu kan baru lataki 1, ini dere. Beranak baru mau beranak sekali. Mela begini. Lanjut lagi. Ini rata-rata latasi 2. Latasi 2. Nah, ini yang saya bilang, Om. Ini kayak kacang modelnya kan. Ini keluarnya 2,2. 2,2 liter. Warna wes enggak nyanyi. Ya, ini kayak gini. Ini coklat putih ini. Sekali produksi 1,7, 1,6. Jadi Yang penting warna susunya putih. ya, Untuk warna kambingnya nggak ngaruh. Ya, kita yang produksi ini, terus sisanya masih hamil kering sana. Untuk Mas, setelah diperah seperti ini, Mas, ini untuk kan di ambingnya kasih apa, Mas? Jadi kita habis selesai kita lap. Biasanya kita kasih betadin, tapi betadinnya lagi kosong, jadi kita cuma yang penting sebelum dan sesudah itu dilap bersih. Pakai air saja. Iya. Air hangat. Iya. Tanpa apa jenisnya? Iodin. Biodin atau desinfektan atau apa? Antibiotik, Antiseptik ya itu. Biasanya kan kita pakai betadin, kita lagi kosong. Oke. Ini guys, ini hasil serangnya. Ini 1 ekor? enggak, ini 5 ekor. Ya, Ini sudah beres? ya, karena kita makan pagi sore, jadi ini separuh, nanti sore separuh lagi. Oke, pagi sore merah.
Nah ini dere juga, ini latasi 1. Tapi latasi 1 udah kering. Ini sudah kering. Ya. Ini induk-induk yang udah mau masuk masa kering, jadi ada produksi tapi dikit. Oke. Waduh udah gemuk-gemuk. Dikurangi pakannya ya lum-lum banget iki. Ya ini juga nih, ini udah mau kering. Baik, guys. Iki lah pakannya diaplikasikan ke kambing bur ini kaya apa ini? Produksi. Ini Seperti ini, teman-teman. Lanjut, Mas. jadi dari 10 pen ini yang efektif perah itu cuma 2 pen. Makanya kita nggak pakai mesin ya. Ini juga ya kering juga, udah mulai kering. Ini udah kehamilan mau masuk 4 bulan. Kolesterolnya sudah turun sebagian. Nah. Ini yang mesinnya sebelah sini. Aduh. Oke teman-teman, untuk sahabat peternak dimanapun berada, mungkin tak cukupkan dulu videonya. Untuk lebih jelasnya, monggo silakan merapat di kandang kambing perah di Telaga Rizky 21 Metro. Mau tanya-tanya, mau belajar, mau sharing-sharing, mau kemitraan, monggo. Oke, Mas Rio, Oke. kula tak pamit riyen. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.